warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Rosyafia, absen 6 dengan NIM 186031122305 dan juga ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fauziah dengan absen 10 dan NIM 18603112311012 yang akan membahas materi perkembangan pemikiran dan peradaban Islam pada masa predikasi, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang akan diampu oleh dosen Dr. Sufa Ikhwati MPD dengan mata kuliah pemikiran dan peradaban Islam. Perkembangan pemikiran dan peradaban Islam periode klasik. Menurut Harun Nasution, membagi perjalanan sejarah Islam secara umum ke dalam 3 bagian besar, yaitu periode klasik, dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang digambarkan sebagai era umat Islam mencapai prestasi-prestasi atau puncak kejayaan. Pada masa periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, Islam mengalami 2 fase penting, yaitu yang pertama fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan ke arah barat melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, dan ke arah timur melalui Persia, Islam sampai ke India. Yang kedua yaitu fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi yang ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Masa integrasi. Masa kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada periode klasik, fase ini dikenal sebagai masa ekspansi dan integrasi Islam. Dikatakan masa ekspansi karena sebelum Rasulullah wafat tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Dan ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia pada zaman Khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa catatan penting tentang perkembangan negara Islam pada masa periode klasik adalah yang pertama ada perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua ada perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Yang ketiga ada perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan yang keempat adalah perkembangan Islam pada masa Khalifah Bani Abbas I pada tahun 750 sampai 1000 Masehi. Perkembangan Islam masa Rasulullah. Perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Yang pertama yaitu lahirnya negara Madinah, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah merupakan awal kemajuan Islam, yaitu dengan diproklamasikannya sebuah negara dengan nama Madinah Al-Munawwarah bagi kota Yastrib. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad bukan saja berkedudukan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul 2 kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan spiritual dan yang kedua ada kekuasaan duniawi. Kedudukannya secara otomatis merupakan menjadi kepala negara, jadi Nabi sangat berkedudukan penting dalam periode Madinah, di mana Nabi memiliki kekuasaan yang tinggi. Selanjutnya Nabi membangun juga kekuasaan politik dan juga melakukan kebijakan-kebijakan di Madinah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, Rasul juga segera meletakkan dasar-dasar kehidupan. Dasar yang pertama yaitu pembangunan masjid. Selain tempat sholat, masjid juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan tempat-tempat bermusyawarah untuk menghadapi masalah-masalah yang penting. Bahkan pada masa Nabi juga berfungsi sebagai pemerintahan. Oleh karena itu, masjid memiliki berbagai fungsi. Dalam hal ini, masjid mampu memberikan ruang untuk masyarakat melakukan kegiatan yang tentunya membangun dalam kegiatan secara positif. Dasar yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansor. Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor bukan hanya menciptakan persaudaraan saja, akan tetapi juga mengantisipasi resiko terjadi kesalahpahaman di antara kedua golongan yang nantinya akan bisa menyebabkan kerusuhan. Dasar ketiga yaitu hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah selain orang Arab, Islam juga terdapat kaum Yahudi dan juga golongan masyarakat Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka.
Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian untuk menjamin kebebasan beragama dan seluruh anggota masyarakat wajib mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. Perjanjian inilah dalam pandangan ketatanegaraan sering disebut dengan Konstitusi Madinah atau bisa disebut dengan Piagam Madinah yang berfungsi untuk mengantisipasi gejala perpecahan dan juga menyatukan umat agar berdiri di sebuah negara yang kuat. Sejak lahirnya negara Madinah, Islam semakin kuat. Kaum muslimin sering memenangkan peperangan. Rasul juga membuat parit saat perang Khandaq, membuat lembaga pelengkap pemerintahan, semisal angkatan perang, pengadilan, pendidikan, bait al-mal, dan juga menunjuk ahli-ahli yang bertindak sebagai pendamping Nabi. Perluasan wilayah pada masa Rasulullah. Perluasan wilayah pada masa Rasulullah. Perkembangan wilayah negara Islam dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama yaitu sejak Rajab 1 Hijriah sampai 2 Hijriah. Pada fase ini kekuasaan Nabi menjadi sempurna atas seluruh bagian kota Madinah dan sekitarnya. Pada masa ini Nabi mengirim 10 ekspedisi. Fase yang kedua yaitu mulai dari Perang Badar sampai Perang Khandaq berakhir pada tahun 17 Ramadan 2 Hijriah, 13 Maret 624 Masehi sampai Dzulhijjah 5 Hijriah atau April 627 Masehi. Pada fase ini Madinah menetapkan kekuasaannya atas seluruh tanah Hijaz kecuali Mekah dan Thaif. Fase ketiga yaitu mulai Muharram 6 Hijriah sampai Jumadil Akhir 6 Hijriah. Pada fase ini, negara Madinah berhasil menggabungkan seluruh perbatasan Najd dan Madinah. Fase keempat yaitu mulai ekspedisi ke Hasma yaitu Jumadil Akhir 6 Hijriah atau November 628 Masehi sampai Zulqa'dah 7 Hijriah atau Maret 629 Masehi. Pada masa ini, ekspedisi Islam mengarah ke utara Madinah, mencapai Wadi Al-Qurna dan Damat Al-Jandal, sehingga umat Islam dapat menguasai Khalibar, Fadak, dan Wadi Al-Quran. Fase kelima yaitu dari Dzulhijjah 7 Hijriah sampai penaklukan Thaif, Dzulqa'dah 8 Hijriah atau April 629 Masehi sampai Februari 830 Masehi. Pada masa ini termasuk masa penting karena adalah masa dari penaklukan kota Madinah. Perkembangan Islam masa Khulafaur-Rasyidin. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Setelah Rasulullah wafat dan atau meninggal dunia, beliau digantikan oleh keempat orang sahabat terdekat, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka kemudian dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, berarti para khalifah yang mendapat petunjuk dari Allah. Disebut demikian karena dibanding dengan rata-rata khalifah setelahnya, mereka masih konsisten dan menjaga apa yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW berupa akhlak dan juga petunjuk-petunjuk dari Allah, khususnya dalam menjalankan kekhalifahannya. Abu Bakar As-Siddiq. Islam pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau menjadi khalifah pertama karena sikap keras dan menentang pemerintahan. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Adapun sistem politik Islam pada masa Abu Bakar ini bersifat sentralis sebagaimana yang diterapkan Nabi. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, dalam memutuskan suatu masalah Abu Bakar selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Kebijakan di bidang pemerintahan yaitu yang pertama ada pemerintahan berdasarkan musyawarah, yang kedua ada amanat Baitul Mal, yang ketiga ada konsep pemerintahan yaitu secara sentralistik dan juga merakyat, yang keempat ada kekuasaan undang-undang. Setelah menyelesaikan persoalan dalam negeri, Abu Bakar juga mulai melakukan ekspansi keluar Arabia, daerah yang dapat dikuasai yaitu meliputi Al-Hirah di Irak dan juga Syria. Umar bin Khattab. Islam pada Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut dengan Ahlul Hal wal Aqdi atau diantaranya yaitu yang pertama ada Majelis Syura yaitu Dewan Penasehat ada 3 bentuk. Yang pertama ada Dewan Penasehat Tinggi yang terdiri dari para pemuka sahabat yang terkenal. Antara lain ada Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Mu'az bin Auf dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada Dewan Penasehat Umum yang terdiri dari sahabat yaitu ada kaum Ansor dan juga ada kaum Muhajirin dan pemuka berbagai suku yang bertugas membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum.
Yang ketiga adalah dewan antara lain, yaitu ada penasihat tinggi dan umum yang beranggotakan para sahabat, yaitu ada kaum Ansor dan Muhajirin, atau yang dipilih yang hanya membahas yaitu masalah-masalah yang bersifat khusus. Yang kedua adalah al-khatib, yaitu bisa kita sebut dengan sekretaris negara, yang diantaranya adalah ada Abdullah bin Arqam. Yang ketiga ada Nizamul Mali atau biasa disebut dengan Departemen Keuangan, yang bertugas yaitu mengatur masalah-masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, ghanimah, jizyah, fai, dan juga lain-lain. Yang keempat ada Nizamul Idari, yaitu Departemen Administrasi yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah Diwanul Jud yang bertugas untuk menggaji pasukan perang dan juga pegawai pemerintahan. Yang kelima ada Departemen Kepolisian dan juga penjaga yang bertugas memelihara keamanan dalam negara. Yang keenam ada Lembaga Pengadilan yang bertujuan untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan juga yudikatif. Yang ketujuh ada jawatan atau biasa disebut dengan pekerjaan umum. Ada yang kedelapan ada pendidikan dan juga lain-lain. Utsman bin Affan. Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Peta Islam semakin meluas pada masa pemerintahan Utsman ini. Namun, ekspansi Islam pertama berhenti di sini karena kepemimpinan Utsman dengan kepemimpinan Umar yang berbeda. Karena mungkin disebabkan karena umurnya yang lanjut atau diangkat dalam usia 70 tahun. Dan juga Utsman yang sifatnya lemah lembut. Selain itu juga Utsman berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dan juga mengalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium. Utsman juga berjasa membangun bendungan, ia juga bisa membangun jalan dan juga jembatan, membangun masjid dan juga memperluas masjid Nabi di wilayah Madinah. Yalai bin Abi Thalib. Islam pada masa Ali bin Abi Thalib atau pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada masa pemerintahan Ali banyak sekali terjadi pemberontakan yang mana diantaranya adalah Ali juga menghadapi pemberontakan Tolhah, Zubair, Aisyah karena Ali tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Bersamaan dengan itu kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur Damaskus yang didukung oleh sejumlah bekas jabatan tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Akhirnya pasukan Ali bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin atau Perang Siffin yang diakhiri dengan tahim atau bisa yang disebut dengan arbitase. Pada tahim tidak menyelesaikan masalah sehingga muncul golongan-golongan yang keluar dari barisan Ali atau bisa disebut dengan golongan Khawarij dan juga Ali dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Bani Umayyah dan Bani Abbas I. Selanjutnya yaitu perkembangan negara Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerahnya tersebut meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, Kirgiz, dan Asia Tengah. Lantas apa saja kemajuan-kemajuan yang dicapai? Yaitu yang pertama, Bani Umayyah berhasil memperluas daerah Islam ke berbagai penjuru dunia, seperti Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz. Nah, selain keberhasilan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik, yaitu membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. Selanjutnya yaitu membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, dan bahkan membangun sekolah studi kedokteran. Yang kedua adalah Islam memberikan pengaruh baik bagi kehidupan masyarakat luas, serta sikap fanatik Arab sangat efektif dalam membangun bangsa Arab yang besar. Yang ketiga adalah telah berkembang ilmu pengetahuan secara tersendiri dengan masing-masing tokoh spesialnya, antara lain dalam ilmu qiraat yang terkenal yaitu Ibnu Katsir, Ashim, dan Ibnu Amr. Yang keempat adalah perkembangan dalam hal administrasi ketatanegaraan, seperti adanya lembaga peradilan atau kodok, kitabat, hajib, barit, dan sebagainya. Lantas, apa saja sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah? Yaitu yang pertama, Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut.
khalifah tidak mengenal kompromi. Yang kedua yaitu gaya hidup mewah para khalifah. Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan. Dan yang kelima, pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keenam, banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Selanjutnya yang keempat adalah perkembangan Islam pada Khalifah Bani Abbas I, yaitu pada tahun 750 sampai 1000 Masehi. Nah, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Yang periode pertama yaitu terjadi pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Nah, periode ini disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua yaitu terjadi pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Nah, periode ini disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga terjadi pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Pada masa kekuasaan dinasti Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Nah, periode ini disebut masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu terjadi pada tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Nah, masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Nah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Dan periode kelima terjadi pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Nah, masa khalifah bebas. Pada masa ini, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Nah, pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan memiliki kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Nah, periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Nah, kekayaan negara berlimpah dan dimanfaatkan untuk membangun keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, kedokteran, dan farmasi didirikan. Nah, pada masa ini penerjemah buku-buku digalakkan. Beliau menggaji para penerjemah dari agama Kristen dan agama lain yang ahli untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Mendirikan Baitul Hikmah, pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik, sehingga Islam mencapai masa keemasan dan kejayaan. Nah, masa keemasan ini mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Bani Abbas periode pertama. Namun sayangnya, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami kemunduran atau disintegrasi. Masa disintegrasi. Selanjutnya yaitu ada masa disintegrasi. Menurut Watt, sebenarnya keruntuhan dinasti Abbas mulai terlihat sejak awal abad ke-9. Nah, fenomena ini bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi tertentu yang membuat mereka menjadi benar-benar independen. Nah, kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Pengangkatan anggota militer Turki ini dalam perkembangan selanjutnya ternyata menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan khalifah. Apalagi pada periode pertama dinasti Abbasiyah sudah muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan kebangsaan anti-Arab. Nah, gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik. Di samping persoalan-persoalan agama, nampaknya para khalifah tidak sadar akan bahaya politik dan fanatisme kebangsaan dan aliran agama itu. Sehingga meskipun dirasakan dalam hampir semua segi kehidupan, seperti dalam kesastraan dan karya-karya ilmiah, mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut.
Bahkan ada di antara mereka yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan itu. Mendekati masa akhir kekuasaan Abbasiyah, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan khalifah, sehingga khalifah bagaikan boneka yang tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, kekuasaan Abbasiyah dikuasai oleh Bani Buaih atau Bani Buaihi. Nah, bangsa Bani Abbasiyah tetap diakui, tapi kekuasaan dipegang oleh Sultan-Sultan Buaihi. Nah, kekuasaan dinasti Buai atau atas Baghdad kemudian dirampas oleh dinasti Seljuk. Nah, Seljuk ini adalah seorang pemuka suku bangsa dari Turki yang berasal dari Turkistan. Kekuasaan dinasti Seljuk memicu terjadinya perang salib dalam beberapa tahap yang menyebabkan semakin melemahnya kekuasaan Islam. Ditambah lagi serangan Mongolia yang bersekutu dengan gereja-gereja Kristen, sehingga menghancur leburkan pusat-pusat kekuasaan Islam sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Hulagukan. Kesimpulannya adalah pada periode klasik terjadi pada 650 sampai 1250 Masehi, Islam mengalami dua fase penting, yaitu fase integrasi dan fase disintegrasi. Nah, fase integrasi ditandai dengan adanya kepemimpinan para khalifah, dan fase disintegrasi ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam. Pada masa kemajuan terjadi karena perkembangan Islam pada masa Rasulullah yang ditandai dengan lahirnya negara Madinah dan juga perluasan wilayah Islam yang masih dilakukan oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah wafat yang kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin, yang juga di sini para khalifah memberikan kontribusi maupun inovasi bagi perkembangan Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah dan dilanjut oleh Bani Abbas I. Setelah Bani Abbas I runtuh, kemudian Islam juga mengalami keruntuhan yang mana disebabkan oleh adanya bahaya dalam politik, fanatisme terhadap kebangsaan dan aliran keagamaan.